Ratusan warga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendaftarkan diri sebagai relawan bakal calon Presiden Anies Baswedan dengan bergabung dalam tim Bakorsi. Para relawan tersebut siap menjadi saksi untuk mengamankan suara baca pres yang mengusung tagline perubahan dan perbaikan di setiap TPS pada Pilpres 2024 mendatang. Minggu pagi, ratusan masyarakat di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan rame-rame mendaftarkan diri menjadi relawan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat Anies Baswedan. Mereka bergabung dalam tim Badan Koordinasi Saksi Relawan Anies Baswedan atau Bakorsi Kabupaten Sidrap. Sebelum bergabung dalam tim Bakorsi, para relawan ini juga menandatangani fakta integritas sebagai bukti bahwa mereka siap bergabung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI nantinya. Usai menandatangani fakta integritas, para relawan ini selanjutnya dikukuhkan oleh Ketua Bakorsi Provinsi Sulsel Jamaluddin Karim. Jamal mengatakan, para relawan ini selain mengikuti pengukuhan, juga akan mengikuti pembekalan. Pengukuhan dilakukan pada 100 orang yang disebut tim 100 Bakorsi. Khusus untuk Kabupaten Sidrap, Bakorsi Sidrap menargetkan 18.000 saksi yang akan ditempatkan di 900 TPS yang tersebar di Kabupaten Sidrap. Sementara tim saksi dan Bakorsi tersebut merupakan saksi di luar dari partai pengusung yang anggarannya diperoleh dari hasil patungan antar relawan yang sukarela mewakafkan diri untuk berjuang memenangkan Anies Baswedan. Jamal juga menyampaikan bahwa keberadaan saksi di TPS tersebut sangat penting untuk mendukung pemenangan Anies Baswedan. Hal itu berkaca dari kelemahan-kelemahan pada calon presiden yang mereka dukung pada Pilpres sebelumnya. Ini adalah dipersiapkan sebagai lembaga yang akan melakukan pengawalan di TPS. TPS ini sangat penting kita kawal untuk mendukung pemenangan Anies Baswedan. Jadi kelemahan-kelemahan kita yang dulu di Pilpres itu kita tutupi sekarang dengan mempersiapkan saksi. Walaupun saksi ini sifatnya saksi luar dan nanti mungkin akan ada semacam rekomendasi atau SK dari tim pemenangan presiden untuk diresmikan sebagai lembaga saksi yang akan diterima di setiap TPS. Untuk anggarannya ini dari mana? Anggaran kita tidak ada, jadi anggaran kita dari relawan, jadi anggaran kita yang kita pakai ini mulai dari pengukuhan semacam ini sampai nanti ke pengawalan TPS itu swadaya dari relawan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang kita anggap tidak ada sosok lain yang bisa melakukan perubahan di negeri ini, perubahan dan perbaikan di negeri ini, di mana kita selama ini melihat bahwa kondisi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kami dari relawan itu rela mewakafkan apa yang kami miliki untuk mengawal Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di tahun 2024. Sementara di Bakorsi Sulsel juga terdapat sosok Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Husain Malik Basri. Jenderal Bintang 2 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Koordinator Ahli Panglima TNI, Husain Malik bergabung sebagai pembina Bakorsi karena melihat Anies Baswedan sebagai sosok multitalenta yang memiliki kemampuan analisa masalah dan berbagai pengalaman lainnya. Salah satunya, Anies berhasil memimpin DKI Jakarta. Menurut Husain Malik, Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga dia berharap bisa berubah jauh lebih baik saat dipimpin oleh Anies Baswedan. Saat ini, Bakorsi Sulsel tengah fokus melakukan pembentukan tim 100 Bakorsi di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Yang nantinya tim 100 ini akan bergerak membentuk tim 100 hingga tingkat desa atau kelurahan. Kalau kita melihat sisi Pak Anies ini adalah multi talenta. Kemampuan beliau dari segi apa saja kita bisa tanyakan. Contoh, dia bekas Menteri Pendidikan, dia bekas Gubernur daerah khusus ibu kota yang sangat berhasil. Yang ketiga, dia pernah jadi rektor Paramadina
Universitas Paramadina. Dari sisi itulah kita bisa tahu bahwasanya kemampuan berpikirnya, kemampuan analisa masalahnya itu bisa merubah apa yang terjadi saat ini. Ya, saya tidak bisa mengatakan saat ini yang terjadi tidak begitu bagus ya, seperti saya katakan Indonesia saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Contohnya seperti apa yang tidak baik-baik saja itu, Pak Jenderal? Masalah hukum, ya, masalah kriminalisasi para ulama, para habaib, ya, utang luar negeri begitu banyak, tenaga kerja siap sekian, tapi yang tenaga kerja dari mana? Dari seberang sana, ya. Sedangkan kita pengangguran banyak, pemutusan hubungan kerja banyak. Ini yang jadi masalah di Indonesia saat ini. Ya, belum lagi pencaplokan hak-hak rakyat. Ya, haknya diambil, tanahnya diambil secara paksa, menggerakkan aparat. Itu semua hal-hal yang saya katakan tidak baik-baik saja. Dari Sidrap, Thohir Muhammad, Pijar Channel.